Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 351 sampai 355. Ya, apa bagusnya bajingan kecil itu? Itu sepadan untukmu. Semua orang berkata dengan dingin. Li Tianhao mengerutkan kening dan bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Apa maksud Anda? Karena orang yang menangkapnya berasal dari keluarga Li di ibu kota provinsi, orang yang dia sakiti sepertinya disebut Tuan Kedua Li. Li Ziran mengatakan yang sebenarnya, apa, keluarga Li di ibu kota provinsi, Tuan Kedua Li. Li Tianhao sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan pijakan. Kakek, apakah ada masalah dengan keluarga Li di ibu kota provinsi? Tanya Li Songkui penasaran. Kamu tidak tahu, keluarga Li di ibu kota provinsi memiliki sedikit hubungan darah dengan kita. Mereka adalah keluarga kaya di ibu kota provinsi. Begini saja, keluarga Su Hang Xiao kita tidak cukup di depan Li keluarga di ibu kota provinsi. Lihat, jadi garis keturunan kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima kerabat. Adapun Tuan Kedua Li ini, dia bahkan lebih menakutkan. Dia memiliki gelar Raja Hades, tetapi dia adalah seorang algojo, siapapun yang menyinggung perasaannya hanya bisa mati, setelah mendengarkan pidato Li Tianhao, Li Ziran sudah dipenuhi keringat dingin. Ye Junlin memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kamar dagang Suzhou Hangzhou. Apa yang harus saya lakukan, kakek? Karena kamu mengenal keluarga Li di ibu kota provinsi, kamu pasti punya cara agar kamu bisa menyelamatkan Junlin. Kata Li Ziran segera. Li Tianhao menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, saya seorang keledai di depan keluarga Li di ibu kota provinsi. Saya tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Kakek, tolong, saya tidak ingin terjadi apapun di King's Landing. Tolong. Li Ziran memeluk kaki Li Tianhao dan memohon dengan getir. Air mata sudah membasuh wajahnya. Sulit? Ini terlalu sulit, mungkin bahkan keluarga Li kita harus mengejar ketinggalan. Li Tianhao menggelengkan kepalanya. Kakek, bantu aku sekali saja, bahkan jika kamu mencoba. Li Ziran benar-benar tidak punya pilihan. Li Tianhao acuh tak acuh. Kakek, coba saja, syaratnya apa saya akan menjawab ya, Li? Ziran menangis mendengar ini, mata Li Tianhao berbinar. Oke, ini yang kamu katakan, dan kamu akan menyetujui persyaratan apapun. Li Ziran mengangguk, ya, benar, kakek, selama kamu menyelamatkan King's Landing, aku berjanji akan menyetujui persyaratan apapun. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Jika Ye Junlin diselamatkan, maka Anda akan mentransfer semua tentang perusahaan Anda kepada saya, dan Anda akan keluar secara otomatis. Kata Li Tianhao. Li Ziran merasa kedinginan lagi. Saatnya seperti ini, kakek masih memikirkan cara merencanakan melawannya. Oke, aku janji, tapi untuk menyelamatkan Ye Junlin, dia berusaha sekuat tenaga. Janji saja tidak cukup, perjanjian harus ditandatangani. Kata Li Tianhao. Li Wenhai segera mencetak kesepakatan. Setelah membacanya, Li Ziran menandatanganinya. Anggota keluarga Li sangat senang. Sekarang semua harta Li Ziran menjadi milik mereka. Mereka telah lama menunggu hari ini. Saya sangat percaya pada Li Tianhao. Karena dia berani berjanji, dia pasti bisa melakukannya. Li Tianhao yakin akan hal ini. Dia pernah pergi ke ibu kota provinsi untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Li lebih dari 10 tahun yang lalu. Sebuah kesempatan. Keluarga Li di ibu kota provinsi dapat membantu dengan satu hal. Li Tianhao telah menepati janji ini selama lebih dari 10 tahun. Dia hanya ingin menggunakannya pada saat yang paling kritis. Sekarang kesempatan itu telah datang. Bagaimanapun, industri Li Ziran hampir 1 miliar. Baiklah, izinkan saya mencoba menelepon. Li Tianhao memutar nomor rumah Li di ibu kota provinsi. Hai,
Halo Paman, saya Tian Hao dari Suhang. Ya, saya ingin merepotkan Anda dengan satu hal. Ini adalah kesempatan yang dijanjikan pada pertemuan tahunan, dan saya ingin memenuhinya. Li Tian Hao, apakah kamu yakin akan menguangkan? Hanya ada satu kesempatan. Sebuah suara dingin datang dari sisi berlawanan. Ya, aku yakin, Li Tian Hao mengangguk dengan penuh semangat. Oke, apa yang kamu bicarakan? Li Tian Hao memberitahu keluarga Li tentang Ye Junlin. Setelah beberapa saat, telepon kembali, baiklah, masalahnya sudah selesai, dan majikan kedua berjanji tidak akan melanjutkannya. Keluarga Li di ibu kota provinsi tidak mengetahui tindakan Li Wangsun, dan majikan kedua Li hanya berjanji untuk tidak mengejar Ye Junlin. Memperoleh hasil ini, Li Tian Hao sangat bersemangat. Li Ziran dan Fang Ziqing juga menghela nafas lega. Lagi pula, Ye Junlin menyimpannya. Kemarilah, cetak kontrak transfer terakhir, segera setelah Ye Junlin muncul, segera tanda tangani. Li Tian Hao tidak sabar menunggu. Meskipun Li Ziran sangat sedih, dia tidak pernah menyesalinya. Sangat berharga bagi perusahaan untuk mengubah hidup Ye Junlin. Saat ini, di ruang bawah tanah pribadi keluarga Li, Li Wangsun menatap ketiga Ye Junlin dan berkata, "Saya tidak peduli apa identitas kalian, tapi hari ini saya ingin memberikan kepala kalian bertiga kepada paman kedua saya. Kemarilah, potong kepala mereka untukku." Setelah Li Wangsun memberi perintah, dia memalingkan muka, seolah takut melihat adegan berdarah itu. 30 pembunuh Asia Tenggara segera bergegas maju, mencoba memotong Ye Junlin dan yang lainnya menjadi berkeping-keping. Bang! Tapi saat ini, Ye Junlin tiba-tiba melepaskan diri. Satu pukulan akan menjatuhkan satu orang ke udara. Bang! Tendangan bundaran lainnya menendang satu orang ke udara. Selanjutnya, itu menjadi medan perang Ye Junlin sendirian. Dia melewati kerumunan, setiap gerakan membawa momentum angin dan guntur. Selama dia bergerak, seseorang pasti akan jatuh. Dalam 30 detik, 30 pembunuh super dari Asia Tenggara semuanya terbaring di tanah dan menggeliat kesakitan. Setiap orang setidaknya memiliki 7 atau 8 tulang yang patah. Baik Lao Jiu dan Hong San tertegung ke atas. Saya belum pernah melihat Ye Junlin bergerak, dan mengira dia adalah orang biasa. Tanpa diduga, dia adalah Master Super. Li Wangsun menyadari ada yang tidak beres dan berbalik perlahan. Begitu saya berbalik, saya ketakutan setengah mati. Begitu banyak tuan yang jatuh, ini terlalu kuat, kan? Tuan kedua Li, kan? Beri aku hadiah untuk tuan kedua Li. Ye Junlin berjalan ke arah Li Wangsun dan berkata. Li Wangsun bertanya dengan ngeri, hadiah apa? Bang! Ye Junlin menendang kakinya, yang membentak. Retak, 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 Ye Junlin menendang 3 kali berturut-turut, dan semua anggota tubuh Li Wangsun patah. Di tengah teriakan seperti membunuh babi, Li Wangsun akhirnya mengerti hadiah apa yang akan Ye Junlin berikan. Segera, dia pingsan karena rasa sakit. Ye Junlin dan Lao Jiu menginstruksikan, cari tahu identitas orang-orang ini, mereka tidak mudah. Setelah meninggalkan Manor, Ye Junlin pergi mencari Li Ziran. Di rumah Li Jiazu, kakek, apakah Ye Junlin akan diselamatkan? Li Ziran bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, jangan mengejar apa yang guru kedua Li katakan. Li Tian Hao sangat percaya diri. Tunggu sebentar lagi. Jika tidak berhasil, ayo panggil polisi. Fang Ziqing merasa bahwa keluarga Li tidak dapat diandalkan. Saat ini, Ye Junlin datang. Dengar, aku akan mengatakan tidak apa-apa. Li Tian Hao tertawa, anggota keluarga Li lainnya memandang Li Tian Hao dengan kagum. Diam-diam berkata, kakek terlalu baik, panggilan telepon, dan keluarga Li di ibu kota provinsi akan membebaskan mereka. Bahkan Fang Ziqing menganggap Li Tian Hao sangat kuat. Saat Li Ziran melihat Ye Junlin, dia langsung memeluknya. Inilah yang paling dikhawatirkan Li Ziran. Aku baik-baik saja,
jangan menangis, ayo kembali. Kata Ye Junlin, oke. Kamu dan Ziking kembali bekerja. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kakek. Kata Li Ziran, oke. Akhirnya, Fang Ziking membawa Ye Junlin ke kantor. Li Ziran menandatangani perjanjian transfer industri, dan Li Tianhao mengundang seorang pengacara untuk mengesahkannya. Oke, mulai sekarang, semua yang ada di Huating tidak ada hubungannya dengan Mas Li. Kata pengacara itu, ya saya tahu. Li Ziran menahan air matanya. Ngomong-ngomong, Ziran sangat cakap, kenapa kamu tidak datang ke tempat kakek? Li Tianhao juga mengundang. Tidak, Li Ziran menolak, dan dia meninggalkan rumah leluhur keluarga Li sambil menangis. Hahaha, keluarga Li bersorak dan tertawa. Dia telah mendambakan industri pewarna plum selama beberapa bulan. Hari ini akhirnya datang, malam ini, temukan restoran terbaik, dan mari kita rayakan. Li Tianhao dalam suasana hati yang baik. Ayah, apakah kamu ingin mengundang anak ketiga? Li Wenhai tertawa, tentu saja kita harus memberitahu, biarkan putra ketiga yang tidak berbakti melihat. Harta keluarganya akhirnya ada di tanganku, kan? Hahaha. Li Tianhao tertawa terbahak-bahak. Li Ziran berlari kembali ke Taman Oriental secara langsung. Sekarang dia tidak punya apa-apa, bahkan sewa rumah ini tidak bisa dibayar olehnya. Tapi dia tidak menyesal, selama Ye Junlin baik-baik saja. Fang Ziking tidak memberitahu Ye Junlin tentang ini, jadi Ye Junlin tidak tahu. Tuan Ye, kami telah menemukannya. Kelompok pembunuh ini berasal dari Asia Tenggara, dan mereka dibesarkan oleh keluarga Lei yang kaya. Berita dengan cepat datang dari pihak Lao Jiu. Lebih besar dari Ye Junlin segera mengerti bahwa ini adalah trik Lei Bufan untuk membunuh seseorang dengan pisau. Bagus sekali, setelah upacara kenaikan Tianyang selesai, aku akan membawamu ke pisau. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Setelah pulang kerja di malam hari, Fang Ziking membawa Ye Junlin kembali. Sebelum keluar dari mobil, Fang Ziking berkata dengan sungguh-sungguh, jadilah lebih baik dengan duo Ziran, keluarga ini akan bergantung padamu mulai sekarang. Ye Junlin merasa bingung, saya selalu baik pada Li Ziran. Setelah kembali ke rumah, melihat penampilan Li Ziran, sepertinya dia baru saja menangis. Ada apa denganmu, istriku? Kenapa kamu menangis? Tanya Ye Junlin penasaran. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menangis. Li Ziran menyeka air matanya. Kamu punya hobi yang unik. Ye Junlin tersenyum. Saat ini, seseorang mengetuk pintu dengan panik. Setelah Ye Junlin membuka pintu, Li Wenyuan dan Zhao Yalan langsung menuju Li Ziran. Ada apa denganmu, Ziran? Li Wenyuan dan Zhao Yalan bertanya dengan heran. Li Ziran ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Ada apa dengan ayah dan ibu? Apakah ada yang salah dengan Ziran? Ye Junlin tampak bingung. Li Wenyuan memelototi Ye Junlin. Apakah kamu belum tahu? Ziran memindahkan semua hartanya ke keluarga Li untuk kamu sampah, ya. Sekarang Ziran tidak punya uang. Zhao Yalan meraung. Apa yang terjadi? Ye Junlin tercengang. Bukankah kamu ditangkap oleh keluarga Li di ibu kota provinsi? Untuk menyelamatkanmu, Ziran menyetujui persyaratan ayah. Jika kamu diselamatkan, Ziran akan mentransfer semua hartanya. Untuk menandatangani kontrak ini semua salahmu, kehidupan keluarga kami akhirnya menjadi lebih baik. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk menyinggung keluarga Li di ibu kota provinsi? Li Wenyuan dan Zhao Yalan benar-benar ingin memukulinya. Kamu Junlin? Ye Junlin berkata tanpa daya. Menyinggung keluarga Li di ibu kota provinsi? Saya akui. Tapi orang yang menyelamatkan saya bukanlah Li Tianhao, tapi saya sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dia memandang Li Ziran dan berkata, istriku, kamu telah ditipu. Li Tianhao tidak menyelamatkanku sama sekali. Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Li Ziran tercengang.
dia masih percaya pada Ye Junlin. Kentut, tahukah kamu seperti apa keberadaan Li Erye itu? Itu setara dengan level orang terkaya kita di Suzhou dan Hangzhou. Jika kamu menyinggung orang seperti ini, kamu masih berpikir melarikan diri. Benar, jelas ayah menghubungi keluarga Li di ibu kota provinsi secara langsung. Tuan kedua Li berjanji akan membiarkanmu pergi. Li Wenyuan dan Zhao Yalan berkata dengan marah. Li Ziran juga memandang Ye Junlin dengan curiga. Dalam pandangan mereka hal ini mustahil. Ye Junlin juga tidak bisa menjelaskannya. Lagi pula, tidak ada yang percaya hal ini. Li Tianhao memiliki waktu, tempat, dan harmoni yang tepat. Terus terang, itu hanya sebuah kebetulan. Kamu Junlin, pikirkanlah, berapa banyak yang telah dikorbankan Ziran untukmu. Dan sekarang bahkan sebuah perusahaan senilai 7 atau 800 juta yuan telah ditransfer. Li Wenyuan hendak menangis, Ye Junlin memandang Li Ziran tergerak. Gadis ini sangat mencintai dirinya sendiri. Bagaimanapun, beberapa juta orang bisa menguji kemanusiaan seseorang. Dia masih bisa memilih dirinya sendiri dalam ujian hampir 1 miliar. Sejak perusahaan ditransfer, itu akan ditransfer, dan saya akan dipukuli seperti roti daging. Bagi saya akan membantu Ziran membangun sebuah perusahaan, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya 7 atau 800 juta yuan bukanlah sebuah prihatin sama sekali, kata Ye Junlin. Dia hanya punya rencana dalam pikirannya. Segera dia akan membersihkan pasar Suzhou dan Hangzhou. Pada saat itu, akan ada terlalu banyak sumber daya yang dikosongkan di seluruh pasar. Li Ziran baru saja menetap, dan peluang sulit ditemukan. Ini juga untuk membantu Yunting Group berbagi tekanan. Industri-industri yang ditinggalkan Li Jiakeng sebenarnya sudah tidak terlihat lagi. Kamu anak hanya bisa berbicara kata-kata besar. Untungnya, kamu bekerja di grup Yunting. Kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati kali ini. Li Wenyuan dan istrinya pergi dengan senyum masam. Li Ziran tersenyum, suamiku, berhenti menggodaku, apa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istriku, apa yang aku katakan itu benar, segera. Akan ada perubahan besar di pasar Suzhou dan Hangzhou, tunggu saja. Kata Ye Junlin. Li Ziran hanya tersenyum saat Ye Junlin menghiburnya. Selain itu, keluarga Li hanya menunggu. Uang Ye Junlin saya tidak begitu mudah dibelanjakan. Mata Ye Junlin berkedip dingin. Keluarga Li malam ini mengadakan pesta besar di pesta kerajaan. Yang ketiga tidak berani datang, Li Wenhai dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ayah, saya sarankan untuk menghapus keluarga anak ketiga dari silsilah keluarga, sekarang mereka benar-benar miskin. Saran Li Wenhai. Li Wenfei juga mengangguk. Ya, itu benar, nilai keluarga anak ketiga telah habis sekarang, mengapa menyimpannya? Seperti Li Wenyuan, bukankah memalukan untuk mengatakannya? Terlebih lagi, mereka pasti akan meminta bantuan di masa depan, dan kita akan mendapat banyak masalah. Setelah minum beberapa gelas anggur, Li Tianhao mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita mengadakan pertemuan klan besok. Keluarkan keluarga Li Wenyuan dari silsilah, mulai sekarang tidak ada hubungannya dengan kita." Li Wenhai yang lain mulai bertepuk tangan. Keesokan harinya, Li Ziran dan Ye Junlin masih tertidur. Suara telepon yang mendesak membangunkan mereka. Li Wenyuan lah yang menelepon, meminta mereka segera pergi ke rumah leluhur keluarga Li. Saat Ye Junlin dan Li Ziran tiba, Li Wenyuan dan istrinya sudah tiba. Lokasinya pun sengaja dipilih di depan balai adat rumah leluhur. "Ada apa dengan orang tua? Apakah kamu terburu-buru?" tanya Ye Junlin. "Entahlah, mari kita tunggu di depan aula leluhur. Pasti ada sesuatu yang besar untuk diumumkan," kata Zhao Yalan. Li Wenyuan mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kelopak mata kanan saya terus bergerak-gerak?" Tidak lama kemudian, Li Tianhao membawa anggota keluarga Li lainnya ke aula leluhur. Li Wenhai dan yang lainnya mencibir di bibir mereka.
Ini membuat Ye Junlin dan yang lainnya semakin bingung. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang baik. Pada akhirnya, Li Tianhao duduk di kursi kayu di depan aula leluhur, dan semua orang berdiri sesuai senioritasnya. Setelah Li Tianhao melihat sekeliling, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah semua orang ada di sini?" Li Wenfei mengangguk, "Ayah, semuanya ada di sini." Setelah itu, Li Tianhao mempersembahkan dupa terlebih dahulu. Sudah lama sejak keluarga Li kami mengadakan pertemuan klan di aula leluhur. Pertemuan klan hari ini di aula leluhur memiliki acara besar untuk diumumkan. Mata Li Tianhao tertuju pada Li Wenyuan saat dia berkata, "Setelah diskusi dan keputusan keluarga Su Hang Li, saya telah memutuskan untuk mengeluarkan keluarga Li Wenyuan yang beranggotakan 4 orang dari silsilah." Kata-kata itu tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Begitu Li Tianhao mengatakan ini, penonton merasa ngeri. Wajah Ye Junlin dan yang lainnya berubah. Apa? Diusir dari silsilah keluarga? Berita ini seperti petir dari biru ketiga Li Wenyuan. Mereka diusir dari silsilah, pukulan ini terlalu besar. Cukup untuk mematahkan psikologi seseorang. Li Wenyuan memandang Li Tianhao dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Zhao Yalan menangis ketakutan, Li Ziran juga menangis. Kakek baru saja mencuri propertinya yang hampir 1 miliar yuan, lalu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, dan bahkan mengeluarkan keluarganya dari silsilah keluarga Li. Operasi ini sederhana luar biasa, angkat tanganmu jika kamu tidak keberatan dengan resolusi ini. Teriak Li Wenyuan. Dalam sekejap, puluhan anggota keluarga Li termasuk Li Wenfei mengangkat tangan. Oke, keputusan untuk mengusir keluarga Li Wenyuan dengan suara bulat disahkan. Li Tianhao tertawa, mereka mengabaikan apa yang dikatakan Li Wenyuan dan yang lainnya. Li Wenyuan dan keluargamu menjaga diri mereka sendiri. Mulai sekarang, keluarga Su Hang Li ku tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kamu tidak melibatkan keluarga Su Hang Li dalam segala hal yang kamu lakukan untuk orang lain di masa depan. Li Tianhao juga telah memutuskan hubungan emosional denganmu. Mulai sekarang, kamu bisa memperlakukanku sebagai pejalan kaki. Cepat pergi, Li Tianhao berkata dengan kejam. Keluar dari keluarga Li, keluar dari keluarga Li, keluar dari keluarga Li. Teriak seluruh keluarga Li. Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda untuk mengubah nama belakang Anda. Anda tidak pantas mendapatkan nama belakang keluarga Li. Li Wenhai tertawa. Li Ziran sudah menangis dengan keras. Disalahkan, keluhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang dia bahkan tidak pantas mendapatkan nama keluarga Li. Insiden ini merupakan pukulan yang lebih besar daripada kehilangan semua propertinya. Kakek saya sebenarnya memutuskan hubungan dengannya. Poin kuncinya adalah saya baru saja menipu diri sendiri hampir 1 miliar. Zhao Yalan tidak seperti ini. Yang paling menyedihkan adalah Li Wenyuan. Diasingkan oleh ayah kandungnya dan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Bolehkah saya bertanya apakah ada jenis pukulan yang lebih keras dari ini? Li Wenyuan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Ayah, Wenyuan, Li Ziran dan Zhao Yalan dengan cepat mendukung Li Wenyuan. Li Wenyuan tidak berbicara, hanya menatap Li Tianhao. Apakah kamu masih belum yakin? Li Tianhao mencibir. Ya, saya tidak yakin, kata Ye Junlin tiba-tiba, bersambung.